Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pendekatan konseling REBT atau lebih dikenal dengan Rational Emotive Behavior Therapy. Ada juga yang menyebut pendekatan ini dengan RET atau Rational Emotive Therapy yang disingkat menjadi RET. Tokoh utamanya adalah Albert Ellis. Jadi Ellis ini adalah klinisi yang memulai mengembangkan teorinya sejak tahun 1955, dan Ellis ini sendiri dia mengaku banyak dipengaruhi oleh ahli-ahli filsafat terdahulu, utamanya kan Epictetus. Jadi Epictetus ini memiliki gagasan atau pandangan bahwa manusia itu diganggu bukan oleh sesuatu, tetapi oleh pandangannya yang mereka dapatkan dari sesuatu itu. Di kalangan Buddha dan Tao ini ada anggapan bahwa emosi manusia itu mula-mula dari pikiran manusia, dan untuk mengubah emosi itu orang harus mengubah pikirannya. Jadi gagasan-gagasan ini kemudian oleh Ellis dirumuskan dalam konsep psikoterapi. Jadi ini adalah yang mempengaruhi pemikiran Ellis dalam REBT ini. Konsep dasarnya bahwa manusia pada dasarnya adalah unik, different, yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Jadi ketika manusia itu berpikir dan bertingkah laku rasional, maka manusia itu akan efektif, bahagia, dan kompeten. Sebaliknya, ketika manusia itu berpikir dan bertingkah laku yang irasional itu adalah tidak rasional, maka manusia itu akan menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang itu disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi baik yang disadari maupun tidak disadari. Jadi orang itu secara emosional akan bereaksi itu pengaruh dari persepsinya, dari filosofinya, dari evaluasinya, itu baik di alam sadarnya ataupun alam tidak sadarnya. Kemudian yang kedua, bahwa hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Jadi hambatan psikologis dan emosional yang terjadi pada manusia itu adalah akibat dari cara berpikir mereka yang tidak logis dan tidak rasional, sehingga ini membuat ada hambatan secara emosional dan psikologis pada mereka. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal dan irasional. Jadi manusia itu dia memiliki emosi yang menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal dan tidak rasional. Kemudian berpikir tidak rasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan budayanya tempat dibesarkan. Jadi di sini lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh menurut pandangan REBT ini ya. Kemudian selanjutnya adalah berpikir secara irasional atau tidak rasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah, dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Jadi seseorang bisa dilihat cara berpikirnya yang benar, yang salah gitu kan, yang tepat gitu kan, yang salah ini dari verbalisasi yang dikeluarkan. Verbalisasi itu adalah komunikasi lewat kata, kalimat seperti itu, lewat ucapan, bukan lewat tindakan.
Kemudian perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Jadi bagaimana cara untuk merubah perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri itu bagaimana? Di sini caranya adalah dengan cara mengembalikan pikiran itu pada pikiran rasional dan logis yang bisa diterima oleh akal sehat, seperti itu ya. Dan ini menggunakan verbalisasi yang rasional juga. Di teori pendekatan Ellis ini ada nanti teori ABC. Jadi ini 3 pilar yang membangun tingkah laku individu yang dikenal dengan teori ABC. Dalam teorinya, dalam pendekatan RIBT ini, pemikiran dan emosi itu tidak dapat dipisahkan ya. Kemudian pada diri manusia itu juga sering terjadi self-verbalization, yaitu mengatakan sesuatu yang terus-menerus kepada dirinya gitu kan. Di sini juga pendekatan RIBT ini mengatakan bahwa pemikiran tak logis irasional itu dapat dikembalikan kepada pemikiran logis dengan reorganisasi persepsi. Jadi yang dikembalikan adalah cara pandangnya, seperti itu. Kita akan membahas teori ABC yang sudah kita yang sudah kita sebutkan. Saya sebutkan tadi tentang 3 pilar yang membangun tingkah laku individu itu. Jadi ada 3, yaitu antecedent event, belief, dan emotional consequence. Antecedent event itu lebih dikenal dengan A, belief itu B, dan emotional consequence itu adalah C, yang kemudian dikenal dengan konsep ABC. Jadi kita mulai dari A itu, antecedent event itu apa sih? A itu maksudnya seperti itu. Jadi ini adalah peristiwa pendahulu yang bisa berupa fakta, peristiwa, perilaku, atau sikap orang lain. Jadi contohnya ya, perceraian dalam satu keluarga, kelulusan bagi siswa, seleksi masuk perguruan tinggi negeri, kemudian seleksi masuk bagi calon karyawan. Nah, ini bisa salah satu yang masuk dalam A ini tadi ya, yang yang contoh yang A. Jadi ini adalah segenap peristiwa yang dialami atau yang memapar manusia. Kemudian juga A ini maksudnya adalah peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Jadi prinsipnya ini adalah segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu dinamakan antecedent event atau A. Kita kenal dengan teori A. Jadi A-nya itu adalah ini ya. Ini adalah peristiwa luar yang dialami atau yang mengenai manusia itu sendiri. Nih. Jadi biar Anda paham A itu maksudnya apa gitu kan. Peristiwa pemicunya itu seperti itu ya. Kemudian yang B itu belief. Belief itu adalah keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Jadi ada 2, yaitu rational belief RB ya, yang dikenal dengan RB rational belief, kemudian irrational belief
atau dikenal dengan IB. Jadi B itu tadi adalah keyakinan, pandangan, nilai atau verbalisasi individu terhadap suatu peristiwa. Jadi keyakinan seseorang itu kan ada dua, yaitu keyakinan yang rasional atau yang lebih dikenal dengan rational belief, dan yang kedua adalah keyakinan yang tidak rasional yang lebih dikenal dengan irrational belief. Jadi apa sih keyakinan rasional itu? Keyakinan rasional itu adalah cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu produktif. Sedangkan irrational belief atau keyakinan yang tidak rasional itu adalah keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak produktif. Ini adalah teori B. Kemudian yang C atau konsekuen, emotional konsekuennya yang dikenal dengan teori C, ini adalah konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan antecedent event tadi yang awal peristiwa pemicu tadi, yang peristiwa pendahulu tadi. Yang kedua, konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A, tetapi disebabkan oleh B, belief tadi, baik yang rational belief ataupun yang irrational belief. Jadi menurut Ellis ini bahwa perilaku seseorang itu khususnya konsekuensi emosi, senang, sedih, frustasi itu bukan disebabkan secara langsung oleh peristiwa yang dialami oleh individu tersebut. Tetapi perasaan-perasaan itu diakibatkan oleh cara berpikir atau sistem kepercayaan seseorang. Peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti sikap orang lain gitu kan, atau yang dialami oleh individu itu sendiri, misalnya kegagalan melaksanakan tugas, kegagalan masuk perguruan tinggi negeri, ini akan direaksi sesuai dengan sistem keyakinan dalam dirinya gitu kan. Ini yang menyebabkan yang menyebabkan konsekuensi emosional seseorang itu muncul. Jadi yang menyebabkan itu bukan peristiwanya itu, tetapi lebih cara diakibatkan oleh cara berpikir seseorang itu. Misalnya begini, saya jatuh cinta, saya putus cinta, kemudian saya merasakan sakit gitu kan. Bukan putus cintanya ini yang membuat saya sakit, tetapi kegagalan saya kepercayaan saya dalam diri saya yang menyebabkan yang dalam persepsi saya, di pandangan saya ini, belief saya yang menyatakan bahwa ketika saya gagal, ketika saya putus cinta, maka hidup saya tidak berharga. Maka saya gagal, maka saya kehilangan orang yang mencintai saya. Ini yang membuat saya itu frustasi. Jadi teori pemicunya, teori A-nya, peristiwa pemicunya itu adalah putus cinta. Kemudian kepercayaannya, beliefnya itu adalah beliefnya di sini adalah pikirannya yang tidak rasional, irasionalnya, bahwa ketika saya
putus cinta, maka saya gagal, maka saya tidak bahagia, kepercayaan saya gagal, saya tidak bahagia. Ini memunculkan teori C. C itu adalah emosional konsekuensinya, yaitu konsekuensi emosional yang muncul adalah rasa sedih karena merasa ditinggalkan. Ini menurut teori pendekatan ABC itu ya, REBT. Jadi yang membuat saya sedih itu bukan putus cintanya, tetapi kepercayaan bahwa saya itu gagal, bahwa saya itu kehilangan kebahagiaan saya, seperti itu. Jadi itu adalah sekarang adalah tentang asumsi tingkah laku bermasalah menurut REBT. Pandangan REBT ini adalah individu bermasalah itu adalah individu yang memiliki keyakinan irasional atau tidak rasional. Kemudian keyakinan irasional tersebut dipertahankan dalam pikirannya. Jadi tingkah laku bermasalah itu adalah tingkah laku yang didasarkan atau dikendalikan oleh cara berpikir yang tidak rasional. Ciri-ciri tingkah laku yang ciri-ciri berpikir yang tidak rasional itu apa saja? Yang pertama adalah tidak dapat dibuktikan. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan perasaan tidak enak atau kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Yang ketiga, menghalangi individu untuk berkembang. Ada beberapa penyebab individu itu berpikir secara tidak rasional. Yang pertama, bahwa individu itu tidak berpikir jelas tentang saat ini dan yang akan datang, antara kenyataan dengan imajinasi. Kemudian yang kedua adalah individu itu tergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain. Yang ketiga, orang tua atau masyarakat memiliki kecenderungan berpikir irasional yang diajarkan kepada individu melalui berbagai media. Jadi di sini memang menurut pandangan REBT ini lingkungan sangat berpengaruh, seperti itu. Kemudian indikator keyakinan irasional itu apa saja? Yang pertama yaitu bahwa manusia hidup dalam masyarakat adalah untuk diterima dan dicintai oleh orang lain dari segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi maunya yang positif saja, senang, bahagia, seperti itu, yang terbaik. Jadi di sini tidak baik-baik saja menurut ini ya, ini tidak bisa diterima. Ini menurut keyakinan irasional ini. Padahal manusia itu tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja, karena memang itu adalah proses hidup, seperti itu. Tetapi keyakinan yang diturunkan secara turun-temurun bahwa tidak baik-baik saja itu tidak boleh, seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa banyak orang dalam kehidupan masyarakat yang tidak baik, merusak, jahat, dan kejam, sehingga mereka patut dicurigai, disalahkan, dan dihukum. Ini adalah keyakinan irasional. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam kehidupan manusia senantiasa dihadapkan kepada berbagai malapetaka, bencana yang dahsyat, mengerikan, menakutkan, yang mau tidak mau harus dihadapi oleh manusia dalam hidupnya. Kemudian bahwa lebih mudah untuk menjauhi kesulitan-kesulitan hidup tertentu daripada berusaha untuk menghadapi dan menanganinya. Penderitaan emosional dari seseorang muncul dari tekanan eksternal, dan individu hanya mempunyai kemampuan sedikit sekali untuk menghilangkan penderitaan emosional tersebut. Berikutnya, bahwa pengalaman masa lalu memberikan pengaruh sangat kuat terhadap kehidupan individu
dan menentukan perasaan dan tingkah laku individu pada saat sekarang. Kemudian bahwa untuk mencapai derajat yang tinggi dalam hidupnya dan untuk merasakan sesuatu yang menyenangkan memerlukan kekuatan supranatural. Yang terakhir, bahwa nilai diri sebagai manusia dan penerimaan orang lain terhadap diri tergantung dari kebaikan penampilan individu dan tingkat penerimaan oleh orang lain terhadap individu. Ingat ya, ini adalah yang irasional. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang tidak rasional, bukan yang rasional. Ini yang membuat seseorang itu bermasalah karena kepercayaannya terhadap pemikiran yang salah ini, seperti itu ya. Kemudian tujuan konseling yaitu yang pertama, memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan konseli yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis. Mengapa? Ini agar konseli dapat mengembangkan diri, meningkatkan aktualisasi dirinya seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan efektif yang positif, sehingga case-nya itu bisa tercapai. Case T-nya itu hilang, dia bisa menjadi kehidupan efektif yang positif dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua, tujuan konseling adalah untuk menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai tujuan-tujuan konseling itu diperlukan pemahaman konseli tentang sistem keyakinan atau cara-cara berpikirnya sendiri. Di sini adalah 3 tingkatan insight atau pemahaman. Yang pertama, konseli memahami tingkah laku negatif atau penolakan diri peristiwa yang disebabkan oleh sistem keyakinan yang tidak rasional tadi. Kemudian yang kedua, konseli memahami bahwa yang mengganggu konseli pada saat ini adalah keyakinan, belief yang tidak rasional yang terus dianutnya, yang terus dipercayainya, seperti itu. Jadi ini yang harus dipahamkan kepada konseli, bahwa apa yang dipercaya itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Ini harus diganti, seperti itu, dipahamkan kepada konseli kita. Yang ketiga, konseli memahami bahwa tidak ada jalan lain untuk keluar dari hambatan emosional yang dialaminya itu kecuali dengan mendeteksi dan melawan keyakinan yang irasional. Jadi intinya bagaimana mengubah persepsi, pandangan, belief, kepercayaan yang dianut oleh konseli dalam dirinya, keyakinan yang tidak rasional itu bagaimana sih untuk dirubah menjadi rasional, sehingga sehingga itu tidak mengganggu lagi, tidak membuat kasti lagi dalam hidupnya, seperti itu ya. Kemudian konseli yang telah memiliki rational belief, terjadi peningkatan dalam hal ini kalau sudah ada sudah irasionalnya itu sudah diganti, sudah berubah menjadi rational belief, ini akan mengalami penerimaan diri, kemudian minat sosial, pengendalian diri, toleransi terhadap pihak lain, fleksibilitas, penerimaan ketidakpastian, komitmen terhadap sesuatu di luar dirinya, kemudian berpikir logis,
keberanian mengambil resiko dan menerima kenyataan. Sekarang kita akan membahas tentang deskripsi proses konselingnya, seperti itu ya. Jadi konseling RIPT ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang bervariasi dan sistematis yang secara khusus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku dalam batas-batas tujuan yang disusun secara bersama-sama oleh konselor dan konseli. Maaf ya, ini sedang. Kemudian yang kedua, tugasnya konselor menunjukkan bahwa masalahnya disebabkan oleh persepsi yang terganggu dan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Kemudian yang kedua, usaha untuk mengatasi masalah adalah harus kembali kepada sebab-sebab permulaan, yaitu menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Jadi di sini operasionalisasi tugas konselor adalah yang pertama, konselor lebih edukatif, direktif kepada konseli dengan cara banyak memberikan cerita dan penjelasan khususnya pada tahap awal atau attending itu ya, pada tahap-tahap permulaan itu. Kemudian kalau setelah attending, maksudnya kalau attending itu bagaimana supaya perilaku konselor itu bisa terlihat dia memang benar-benar menerima konseling. Setelah itu step-step awal itu memang di sini konselor lebih edukatif, direktif kepada konseli gitu kan, dengan banyak cara memberikan cerita, penjelasan pada tahap awal. Kemudian mengkonfrontasikan masalah konseling secara langsung. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan yang dapat memberi semangat dan memperbaiki cara berpikir konseli. Kemudian memperbaiki mereka untuk dapat mendidik dirinya sendiri. Yang keempat, dengan gigih dan berulang-ulang menekankan bahwa ide tidak rasional itulah yang menyebabkan hambatan emosional pada konseli. Yang kelima, mendorong konseli menggunakan kemampuan rasional daripada emosionalnya. Yang keenam, yaitu menggunakan pendekatan didaktif dan filosofis. Yang ketujuh yaitu menggunakan humor dan menekan sebagai jalan mengkonfrontasikan berpikir secara irasional. Jadi memang di sini ya, kembali lagi ke deskripsi proses konselingnya, bahwa konselor berusaha menunjukkan kepada konseli kesulitan yang sedang dihadapi gitu kan, yang sangat berhubungan dengan keyakinan irasional yang ada dalam diri konseli. Kemudian bagaimana konselor menunjukkan konseli itu harus bersikap rasional dan mampu memisahkan keyakinan tidak rasional itu dengan keyakinan rasional. Kemudian yang kedua yaitu setelah konseli itu menyadari gangguan emosi yang bersumber dari pemikiran rasional, yang dari pemikiran irasional, tidak rasional itu, konselor menunjukkan pemikiran konseli yang irasional. Kemudian konseli tersebut diharapkan dapat berusaha mengubah kepada keyakinan menjadi rasional. Jadi setelah konseli itu menyadari gitu kan, gangguan emosi yang bersumber dari pemikiran dia yang tidak rasional gitu kan, konselor menunjukkan pemikiran konseli yang tidak rasional tersebut gitu kan. Ini loh pemikiran kamu yang tidak rasional. Kemudian
bagaimana caranya konseling itu berusaha merubah keyakinan yang tidak rasional tadi itu menjadi rasional. Kemudian yang ketiga, konselor berusaha agar konseli menghindarkan diri dari ide-ide yang tidak rasional lagi. Jangan-jangan setelah sudah tahu gitu kan, akan muncul ide-ide yang tidak rasional lagi, belief yang tidak rasional lagi. Ini adalah tugas konselor agar menghindarkan konseli dari pikiran-pikiran yang keyakinan-keyakinan yang tidak rasional tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu yaitu konselor berusaha menantang konseli untuk mengembangkan filosofis kehidupannya yang rasional dan menolak kehidupan yang irasional dan aktif. Tentang karakteristik konseling RIPT ini nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya bersamaan dengan teknik-teknik RIPT ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.